Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala syahrul rajab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ala dunya wa ala kunyatin salihah ila hadratina min safa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi zahirin ajma'in wa ala sallallahu alaihi wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini di bulan yang mulia. Di bulan Rajab kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan barokah dan keutamaan bulan ini Allah memberikan karunia dan juga ridhonya atas apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan, dan kita yakin bahwa di bulan yang baik ini Allah akan melipat gandakan pahala yang sudah kita dapatkan, dan kita memohon kepada Allah agar wasilah ibadah yang kita lakukan ini menjadi turunnya ridho Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat kalian salam semoga terlimpah curahkan kepada kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Mushola Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan dalam bab Fadlu Yaumul Jum'ah. Sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffira ma bainahunna idza stunibat al kabair. Rawahu Muslim. Selama waktu Jumat dan Ramadan adalah pahala atas dosa-dosa dilakukan di antara semuanya, selama dosa-dosa besar dijauhkan. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab masih menjelaskan tentang keutamaan Jumat, keutamaan hari Jumat. Bahwa pada pertemuan 2 pekan yang lalu
berkaitan dengan keutamaan hari Jumat, bahwa di antara waktu yang Allah ciptakan ini tentu di masanya punya keutamaan dan juga punya pemimpinnya tersendiri. Dalam satu tahun, dalam satu bulan, dalam satu minggu, dalam satu jam, itu tentu ada saat-saat waktu yang mustajabah, ada saat-saat di mana waktu atau masa itu mempunyai keutamaan. Dan di antara Sayyidul Ayyam, di antara pemimpin daripada hari itu, dari 7 hari yang Allah berikan kepada kita setiap pekannya, Jumat itulah hari yang istimewa, hari yang baik, tentu berkaitan dengan keutamaan di hari Jumat itu tersendiri. Pada hadis yang keempat ini yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza stulibat al-kabair. Dikatakan bahwa sholat 5 waktu Jumat ke Jumat, sholat Jumat dan Jumat berikutnya, Ramadan tahun 2003 dengan Ramadan tahun 2004, maka amalan-amalan ini ketika seseorang melakukan amalan-amalan tersebut, ini ada keutamanya adalah mukaffiratun ma bainahun. Orang ini akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi ini kita bersyukur antara waktu sholat, kita sholat subuh jam 4 lebih 17 lah ya. Sekarang 30, katakanlah jam 4 lebih 30. Sholat subuh selesai jam 4 lebih 40, lalu sampai sholat zuhur kita melakukan dosa kecil. Melakukan dosa kecil sampai waktu menjelang sholat zuhur dan kita sholat zuhur, maka dari jam 4.40 sampai jam 12 lebih 2 menit itu dosa kecil itu kalau istilah dalam komputer itu sudah diformat ulang, sudah di-delete, sudah hilang virus-virusnya atau dosa-dosa kecilnya lantaran kita melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur lebih jam 12 lebih, sekarang zuhur jam 12 lebih 3 lebih 4 menit, lalu sholat asarnya jam 15 lebih 28 lebih 29, kita lakukan dosa yang sama, dosa-dosa kecil, maka dari zuhur ke asar dosa-dosa kecil kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu yakinlah bahwa kita itu ya nggak punya dosa berarti kalau begitu. Kalau kita melaksanakan dan melakukan sholat itu sesuai dengan ketentuan sholat itu sendiri, sesuai dengan rukunnya, syaratnya, dan kita tahu sholat itu apa yang membatalkannya. Lalu pertanyaannya, dosa kecil apa sih? Contoh dari dosa kecil itu. Karena dalam hal ini idzastunibat al-kabair, yang tidak secara otomatis dihapus dosanya adalah dosa besar. Kalau dosa kecil itu otomatis dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil itu kadang-kadang sepele lah, misalkan sekarang lagi musim baliho, caleg banyak, lalu kita lewat ada foto caleg, orang jelek banget sih,
kok jelek begitu kok nyalon jadi anggota dewan gitu. Itu kita ngomong seperti itu dosa kecil itu. Kadang iseng aja gitu. Calegnya nggak ada soalnya. Atau kita lagi duduk di depan musola nunggu sholat isya, karena lagi duduk di pinggir jalan ada orang lewat naik motor lewat, lalu kita ngomong lagi, itu orang gimana sih? Helm kok naronya di kaki misalkan, atau di teng-teng di tangan bukannya di kepala, itu bener apa nggak bener sih itu orang? Misalkan kita ngomong seperti itu karena kita duduk di pinggir jalan, itu kita melakukan dosa, dan itu kategori dosa kecil. Jadi yaitu diantaranya. Jadi kita iseng lagi ngobrol macam-macam lah. Ngobrol apalagi sekarang isunya isu capres, isunya anggota dewan, lalu kita ngobrol nyambungnya ke sana lagi, ngomongin orang lagi misalkan. Nah itu kan tidak berasa yang seperti itu, maka itu kategori dosa. Dan ketika kita melakukan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, maka insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan itu berguguran ketika kita melakukan sholat 5 waktu. Kemudian istimewanya lagi adalah bukan saja di antara sholat satu ke sholat berikutnya, tapi antara Jumat kemarin itu Jumat tanggal berapa Pak Jumat? 12. Sekarang tanggal 20, tanggal 18. Besok Jumat itu sekarang tanggal 21, 24 lah ya, 24 atau 25 Jumat besok. Maka Jumat dari tanggal 18 sampai nanti Jumat tanggal 25, ini pun sama, dosa-dosa yang ada pada diri kita ketika kita melakukan dan melaksanakan sholat Jumat nanti di tanggal 25, Allah memberikan reward kepada kita, memberikan pahala kepada kita berupa kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan Allah kemudian memberikan keistimewaan hari Jumat itu sendiri. Bukan itu saja, bahwa dari baginda Nabi mengatakan wa Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun, juga Ramadan 2023 dan sekarang insyaallah 50 hari lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ketemu dengan Ramadan itu pun umatnya baginda Nabi mendapatkan keistimewaan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang ada pada orang tersebut. Jadi inilah keyakinan kita bahwa kalau kata orang ujung Malang ya abong begitu kita nggak masuk surga gitu kan, begitu. Dari sholat subuh ke sholat zuhur Allah ampuni dosa-dosa kita. Dari zuhur ke asar Allah ampuni dosa-dosa kita. Dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ketemu subuh lagi, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi insya Allah yang nempel dosa pada diri kita ya akan Allah ampuni, akan Allah maafkan, dengan catatan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dosa-dosa yang besar dalam hal ini adalah seperti syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu bagian daripada dosa besar. Atau dia meyakini bahwa ada kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah, atau ada kekuatan lain selain apa yang sudah Allah ciptakan. Dalam arti kalau musimnya sekarang lagi musim pilihan,
maka ketika orang pakai minum air ini maka sudah pasti orang-orang akan memilih saya. Jadi nanti di TPS dengan sendirinya nama caleg yang lain nggak kelihatan, tapi hanya nama saja saya yang kelihatan. Saya yakin 100% air ini akan seperti itu. Ketika meyakini seperti itu, maka itu bagian daripada syirik dan itu kategori dosa besar. Dan dosa yang seperti ini tidak secara otomatis ketika melakukan kebaikan-kebaikan, ketika melakukan sholat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, tidak otomatis ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah, kecuali orang ini melakukan yang namanya taubatan nasuha. Itu bagian daripada keistimewaan hari Jumat dan keistimewaan umat baginda Nabi. Ketika kita melakukan kebaikan, alhamdulillah dosa-dosa kecil kita Allah ampuni, dan ini semakin memberikan motivasi dan semakin membesarkan daripada hati kita bahwa kasih sayang Allah amat-amatlah besar, sehingga tentu apa yang menjadi pembicaraan di pertengahan bulan Januari ini, kalau di TV itu kan lagi ramai-ramainya nonton film siksa neraka gitu Bang, atau awal Januari lah. Nampaknya film siksa neraka itu ya luar biasa lah, kelihatannya itu susah dan juga pedihnya siksa neraka kalau difilmkan seperti itu. Padahal apakah neraka seperti itu? Tentu jawabannya tidak seperti itu. Terus bagaimana? Ya nggak bisa kita bayangkan siksa neraka itu seperti apa. Yang kita bayangkan siksa neraka itu, maka itu bukan daripada neraka itu sendiri. Sama dengan surga. Nikmatnya surga itu seperti apa? Lalu kita bayangkan ada taman seperti taman di Bogor misalkan, lalu airnya mengalir seperti air sungai Nil misalkan, atau air terjun seperti yang ada di Bogor dan lain sebagainya. Ketika kita bayangkan kenikmatan surga seperti itu, maka itu bukan surga. Ketika kita bayangkan neraka siksanya seperti dalam film yang divisualisasikan lewat film siksa neraka itu, maka itu bukan neraka sejatinya. Karena siksa neraka dan juga kenikmatan surga itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Jauh dari apa yang kita bayangkan. Karena bayangan kita dalam beberapa hadis betullah mungkin bahwa nanti orang yang dalam banyak hadis kemudian mengatakan orang yang menghibah orang lain lalu dia lidahnya akan dipotong, kan seperti itu. Lalu divisualisasikan, digambarkan, difilmkan, lidahnya dipotong dan potongnya pakai gunting. Guntingnya ya seperti gunting yang ada di dunia gitu. Kita bayangkan seperti itu, maka apakah nanti di neraka guntingnya seperti itu? Ya tentu tidak. Lalu seperti apa? Ya kita nggak bisa bayangkan guntingnya seperti apa. Sama halnya dengan 300 atau 400 tahun yang lalu, kita nggak bisa bayangkan ada orang bisa berbicara dari ujung harapan dengan saudaranya yang ada di Amerika. 300-200 tahun yang lalu kita nggak bisa bayangkan, nggak mungkin ada orang bisa ngobrol dalam satu waktu, dalam 1 menit yang sama. Orang satunya ada di 3.000 km dari Indonesia misalkan, atau 5.000 km dari Bekasi, atau bahkan 100.000 km dari Bekasi,
lalu ngobrol 100-200 tahun yang lalu, mungkin orang gak bakalan percaya. Tapi sekarang itu terjadi. Saat itu belum bisa dibayangkan, gak mungkin lah seperti itu. Nah, sama halnya dengan hari esok, yaitu hari dalam akhirat itu. Nanti seperti apa? Ya kita gak bisa bayangkan nantinya seperti apa. Toh buku dulu bentuk lembaran seperti ini, sekarang buku sudah nggak pakai lembaran seperti ini, sudah pakai digital. Artinya ternyata buku 50 tahun yang lalu dengan buku yang sekarang itu bentuknya saja sudah berbeda. Apalagi bentuk siksa neraka atau bentuk kenikmatan surga. Kita di dunia saja dengan waktu 50 tahun saja sudah berbeda. Apalagi tadilah bayangan kita dengan kenikmatan surga dan juga pedihnya daripada siksa neraka. Kembali dalam hadis ini bahwa apa yang kemudian menjadi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita yaitu hari Jumat, maka bergembiralah kita sebagai umat baginda Nabi, karena di antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya dosa-dosa kita Allah ampuni. Inilah yang menjadi motivasi kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan ini akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan kita. Ini ya mudah-mudahan wasilah kita bisa taklim, wasilah kita bisa tolabul ilmi seperti ini bagian daripada upaya kita untuk menghapus daripada dosa-dosa kita, yang tentu kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya dosa kita, karena terkadang kita ngobrol apa lalu tidak sengaja ataupun sengaja kita sedikit kemudian ngobrolin orang, ngobrolin yang lain dan lain sebagainya, maka ini bagian daripada kita terkena melakukan dosa kecil. Tetapi dengan kita memperbanyak ampun kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, tentu ini menjadi kafaratul dzunub, menjadi tebusan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Wa anhu wa anin Umar radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi mimbar liyantahiyanna aqwamu an wad'ihimul jum'ati aw la yahtaminna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya keduanya Rasulullah SAW berkata di atas mimbarnya, orang-orang boleh memilih mau menentukan kebiasaan meninggalkan kenabian atau Allah sungguh-sungguh akan menutupi hati mereka hingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, hendaklah berhenti orang yang suka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka sehingga tergolong orang-orang yang lalai. Baginda Nabi menyampaikan di atas mimbar bahwa ini peringatan yang khusus terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ketika seseorang meninggalkan sholat Jumat, maka dalam hal ini ketika meninggalkannya keseringan atau dihitung sampai 3 kali, maka kata baginda Nabi, nanti Allah akan menutup hati orang tersebut
Dan Allah akan kategorikan orang ini kategori adalah orang-orang yang lalai terhadap sholat itu sendiri. Kategori lalai ini tentu bukan hal yang sederhana. Kenapa? Karena lalai ini, apa ya bahasa Jawanya lalai? Kalau lupa ya, lalai itu dia menyia-nyiakan lah ya. Teledor lah, bahasa Jawanya teledor lah bahasa kitanya. Dia melakukan sholat, dia melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi ada yang juga kemudian kategorinya lalai juga atau teledor juga. Dan di sini kata baginda Nabi berhenti, dia tidak meninggalkan sholat. Jadi artinya harus mengerjakan sholat. Kenapa? Kalau dia tidak melaksanakan sholat, kalau dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan menutup hati orang tersebut, sehingga orang ini nanti digolongkan menjadi golongan orang-orang yang sembrono, orang-orang yang lalai, orang-orang yang teledor. Jadi ada kisah di mana ketika Allah menciptakan dan juga mengutus seorang nabi, lalu ketika nabi itu diutus di muka bumi ini, maka seorang nabi tersebut merasa tidak nyaman tinggal di bumi. Merasa tidak nyaman tinggal di bumi. Kenapa merasa tidak nyaman tinggal di bumi? Karena saking banyaknya kemaksiatan dan lalainya manusia yang ada di atas muka bumi ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kemudian Allah sekarang menciptakan manusia seperti kita ini seolah-olah biasa saja? Biasa saja, enak-enak saja, nikmat-nikmat saja. Ya, ini karena sudah saking banyaknya kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita, sudah saking banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia yang ada di bumi pada saat sekarang ini, sudah saking banyaknya. Jadi ini ya untuk keseimbangan dengan hadis yang tadi, hadis yang ke-5 tadi. Sama halnya dengan seperti ini. Ketika kaca yang ada di jendela musola Al-Mujahidin kemudian dicat dengan warna hitam, maka seberapapun tebalnya debu yang nempel pada kaca yang bercat hitam itu, maka tidak ketahuan seberapa tebalnya debu yang nempel di atas kaca tersebut, karena kacanya hitam. Dan sebaliknya, ketika kacanya bersih dan terang seperti ini, lalu ketika ada anak-anak main permen lalu ditempelkan permen itu di atas kaca, maka walaupun jaraknya 10 meter itu kelihatan, oh itu ada bekas permen, warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau misalkan, itu kelihatan. Nah, sama dengan hati kita, semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin kita tidak mendekatkan kepada Allah dan biasa saja. Artinya ya itu kan urusan nanti di akhirat, yang penting sekarang kita di dunia. Itu seperti itu. Nah, artinya semakin orang ini jauh dari Allah,
Apa indikasi orang itu jauh dari Allah? Indikasinya dia nggak melaksanakan sholat Jumat, dia nggak melaksanakan sholat fardu, mau subuh, mau asar, mau maghrib. Itu indikasinya orang ini jauh daripada Allah. Lalu ada orang yang meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat zuhur, tapi biasa saja, nggak merasa dosa, nggak merasa kehilangan meninggalkan sholat itu, berarti indikasi hatinya sudah tertutup banyak dosa. Ketika hatinya sudah tertutup banyak dosa, maka respon terhadap suara azan, respon terhadap tetangganya yang berangkat dari rumah menuju musola, ya biasa saja. Biasa saja. Nah, ini indikasi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat dalam hal ini. Maka baginda Nabi menyampaikan, hati-hati atau cukuplah bagi kalian untuk meninggalkan sholat Jumat. Jangan diulangi lagi intinya. Khawatir nanti kalau diulangi lagi meninggalkan sholat Jumat, khawatir Allah akan menutup hati. Dimaksud dengan menutup hati dalam arti dia enggan dan sulit sekali untuk diberikan nasihat, sulit sekali untuk diberikan masukan-masukan yang positif. Ketika sulit diberikan masukan-masukan yang positif, maka akan lebih dekat melakukan tindakan-tindakan yang itu melanggar aturan-aturan Allah. Kan sholat bisa nanti kalau sudah usia 60 tahun misalkan. Kan sholat kan bisa nanti kalau kita sudah gak capek. Jadi meninggalkan sholatnya ini sudah tanpa ada perasaan takut dan khawatir dia itu akan mendapatkan murka Allah. Jadi ada tipe orang seperti ini. Nah, bisa kita contohkan, kita analogikan begini. Bapak-bapak kalau ke Superindo di Marrakas itu sesekali coba lewatnya itu sebelah kiri yang ada TPS sementara, pembuangan sampah sementara yang pinggir SDIT 02. Itu kan kalau lagi numpuk, kalau kita lewat situ itu baunya luar biasa. Lewat saja. Sekarang begini, tukang sampah dari jam 6 sampai jam 7 ngangkutin dari TPS sementara ke atas truknya biasa saja. Biasa saja, kayak nggak bau gitu. Itu samalah seperti itu. Orang bermaksiat kepada Allah itu sama seperti itu. Kalau sudah biasa, sudah hatinya tertutup, sudah biasa melakukan dosa, jadi nggak lagi kemudian merasa khawatir, merasa takut, merasa gimana terhadap Allah. Sama halnya dengan tidak tanpa mengecilkan pegawai pembuat ini ya, pemungut sampah, tanpa mengecil gitu. Orang yang bekerja ngambilin sampah tadi ya biasa saja, nggak merasa bau, minum dan makan pun enak saja. Kalau kita lihat ya, makan dan minum tuh enak. Tapi kalau kita lewat sedikit saja langsung tutup hidup, karena kita merasa bahwa ini nggak baik-baik saja. Maka samalah dengan kemaksiatan kepada Allah. Semakin dia banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, maka semakin biasa saja dia kepada kemaksiatan kepada Allah. Itu begitu. Ya makanya orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya jabatan, ketika dia ngambil hak orang lain 100, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, itu biasa saja. Biasa saja, semakin tahun semakin biasa. Tapi orang yang nggak biasa, ketika ngambil 1 juta itu udah digdugnya, nanti gimana ya? Itu karena hatinya masih belum terlalu kotor lah istilahnya. Tapi kalau hatinya sudah benar-benar kotor, ya tadi mau ngambil 100.000, 100 juta, 1 miliar ya biasa saja.
kayak tidak merasa itu dosa terhadap Allah, itu kafir atau murtad. Tetapi ketika seseorang meninggalkan 3 kali pelaksanaan sholat Jumat, maka orang ini dikhawatirkan ini kategori orang-orang yang lalai, orang-orang yang akan ditutup hatinya oleh Allah. Itu orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Jadi itu konsekuensinya ditutup. Kalau ditutup hatinya akan sangat sulit sekali menerima kebaikan-kebaikan. Lalu yang kedua, bagaimana orang yang dia nggak melaksanakan sholat 5 waktu tapi Jumatan sih sholat? Ya bagus, berarti masih ada kebaikannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Hanya kalau ditanya apakah orang ini berdosa? Ya berdosa. Dan meninggalkan sholat 5 waktu itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi Jumat ke Jumat yang lain itu kan menghapus dosa kecil. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini meninggalkannya dosa besar. Berarti ketika dia meninggalkan sholat itu tidak otomatis dosanya diampuni, karena Jumat ke-1 ke Jumat yang kedua itu yang dihapus adalah dosa kecilnya saja. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki itu ngobrol sama setan. Ngobrol dari pagi, ketemu zuhur masih ngobrol sama setan. Zuhur ketemu asar masih bercengkrama dengan setan. Sampai maghrib isya masih tidak melaksanakan sholat. Lalu laki-laki itu tentunya jam 9, jam 10 malam tidur. Ketika tidur lalu dibangunkan oleh setan. Mas bangun. Nah, kenapa kamu bangunin saya? Kata laki-laki itu kepada setan. Lalu setan itu bercerita, Mas, saya salah kepada Allah itu 1 kali. Allah perintahkan kepada saya suruh hormat kepada Nabiullah Adam. Saya nggak mau, gengsi saya berbuat salah sama Allah 1 kali. Allah melaknat saya sehingga saya diusir dari surga. Itu 1 kali salah sama Allah. Ente subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar, maghrib, isya nggak sholat. Ente sehari semalam 5 kali sama-sama Allah. Saya mau jauh dari ente. Saya salah sama Allah sekali saja dilaknat, ente sehari 5 kali. Kalau dikali usia ente sampai 60 tahun, berapa ribu ente salah sama Allah. Saya sekali berbuat salah sama Allah, Allah melaknat saya. Apalagi ente yang sehari semalam 5 kali. Berapa kali laknat Allah kepada ente. Saya mau gak temenan sama ente lagi. Itu kata setan seperti itu. Itu diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin. Bab tentang tarikus sholat, bab tentang meninggalkan sholat. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Setan aja gak mau nemenin gitu kan. Jadi logikanya, waduh, setan saja gak mau nemenin, saya temenin sama siapa, kan berarti begitu. Nah, ini berarti saking beratnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, saking beratnya. Nah, tapi kita nggak boleh juga kemudian mengecilkan orang yang tadi sudah baguslah dia sholat 1 Jumat sekali. Ya kita doain mudah-mudahan besok dia sholat subuh. Walaupun 5 waktu hanya dikerjakannya subuhnya saja, ya nggak apa-apa. Kita doain juga mudah-mudahan nanti tahun depan dia ningkat ke zuhurnya, besoknya ningkat lagi ke asarnya, kan seperti itu. Karena tadilah ibadah yang kita lakukan itu tidak otomatis akan menghantarkan kita ke dalam surga, tetapi menjadi asbab kita Allah memasukkan kita ke dalam surga itu sebabnya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak kemudian
secara otomatis apa yang kita lakukan harus kemudian itu Allah masukkan ke dalam surga, itu tidak. Tetapi asbab kita ngaji, asbab kita berjamaah, asbab kita wudhu, asbab kita baca Quran, asbab kita sholat, ini sebab-sebab ini yang akan menurunkan daripada ridho Allah, yang akan menyebabkan kita Allah masukkan ke dalam surga. Jadi sebab sajalah. Sama halnya dengan orang sekolah dari SD sampai S3, itu kan berarti dapat gelar sarjana, dapat gelar master, dapat gelar doktoral. Tapi ada orang yang nggak kuliah tapi dapat gelar doktor, itu kan ada. Gelar honoris causa itu kan dapat, walaupun dia nggak kuliah S3 misalkan. Samalah dengan ada orang nggak ibadah kepada Allah tapi dia melakukan kebaikan satu saja, lalu Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Itu sama di dunia, orang nggak sekolah, nggak kuliah S3 tapi gelar doktornya didapat gitu. Sama dengan orang yang dia melakukan sedikit kebaikan tapi Allah ridho terhadap apa yang orang tersebut lakukan, maka orang ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kan yang dapat gelar honoris causa itu kan dikit. Di Indonesia ada 270 juta yang dapat gelar, itu kan hanya beberapa orang saja. Jadi jangan sama halnya dengan yang Allah nanti akan masukkan dalam surga. Ya sedikitlah orang yang akan Allah berikan ridho terhadap orang yang melakukan kebaikan, kecuali tadi asbab kita melakukan sholat, asbab kita melakukan puasa, haji dan lain sebagainya, itu Allah ridho terhadap orang tersebut, itu sebab saja. Jadi kembali kepada yang tadi, meninggalkan sholat Jumat 3 kali tidak menyebabkan orang ini kafir, tidak menyebabkan orang ini murtad, tidak menyebabkan orang ini keluar dari Islam. Hanya saja orang ini dikhawatirkan digolongkan menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang teledor, itu seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah waktunya sholat isya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.